Pemirsa, jadi jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia kembali berkumpul di Tanah Suci saat ini. Jadi haji bukan hanya soal perjalanan spiritual, namun juga momentum perjumpaan manusia, lintas bangsa, lintas budaya, dan berbagai latar kehidupan. Jadi bagaimana ya nilai haji mabrur bisa diterjemahkan menjadi pesan kemanusiaan yang universal untuk dunia hari ini, Jason? Ya, itu jadi pertanyaan bersama ya. Kita akan langsung tanyakan bersama dengan pendakwah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Assalamualaikum, selamat pagi Selamat A'agim. pagi, Assalamualaikum A'agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jadi pertanyaan Valen tadi, bagaimana sebenarnya seseorang dikatakan haji yang mabrur? Itu tuh dilihatnya atau perubahannya itu yang seperti apa yang bisa disebut mabrur itu, A'agim? Baik, terima kasih. Mabrur itu akar katanya bir, kebaikan. Jadi orang yang mabrur hajinya adalah yang memiliki kebaikan yang banyak, yang luas, yang ikhlas, yang penampakannya adalah akhlaknya semakin baik, akhlakul karimah. Jadi pendidikan haji ini bukan semata hanya datang ke tanah suci, tawaf, sa'i, tapi intinya adalah perbaikan akhlak seseorang. Dan akhlak itu, kata kuncinya adalah dari hati. Hati yang makin yakin kepada Allah, hati yang makin tunduk kepada penciptanya, hati yang semakin bersih, itu akan berdampak pada indahnya akhlak seseorang. Dan kita tahu bahwa masalah kemanusiaan yang terbesar adalah masalah akhlak. Oke, A'agim, kemudian banyak masyarakat yang juga mengatakan kalau haji itu bukan sekedar ritual ibadah saja, tapi juga ada pelajaran kehidupan, sekolah kehidupan dari haji. Nah, apa yang paling penting dari pelajaran yang mungkin didapatkan oleh seorang yang sudah selesai berhaji untuk bisa diterapkan waktu kembali ke masyarakat? Baik, jadi sumber utama masalah dalam hidup ini, kalau manusia adalah dia tidak mengenal penciptanya. Seakan-akan dia hidup begitu saja sendiri di dunia. Karena tidak mengenal penciptanya, maka dia sibuk menjadi hamba harta, hamba gelar, hamba jabatan, hamba penampilan, hamba penilaian orang, hamba nafsu. Nah, seperti itulah yang membuat orang turun kualitas akhlaknya. Nah, dengan haji ini, yang paling penting adalah semakin mengenal siapa pencipta kita, pemilik langit dan bumi ini. Yang kedua, mengenal siapa diri kita. Banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Dan yang ketiga, mengenal arti hidup ini, bahwa hidup ini hanya mampir, hidup ini adalah ujian, hidup ini pasti berakhir, kita pasti meninggalkan semuanya. Dan yang keempat adalah kemana nih sesudah kalau kita mati. Nah, dengan keyakinan mengenal Allah, pencipta, mengenal bahwa kita itu hamba Allah, ya, kemuliaan kita itu kan bukan hamba dunia. Dunia ini kan pelayan kita. Hamba Allah, sehingga akhlak kita bagus, yang kita lakukan itu amal soleh. Kenapa kita berbuat baik ke orang? Karena berbuat baik itu ibadah. Kenapa berbakti kepada orang tua? Karena berbakti ke orang tua itu adalah ibadah. Kenapa bekerjanya bagus, jujur, profesional? Karena ini adalah ibadah. Kenapa kok jadi pedagang itu pedagang yang jujur? Karena ibadah. Kenapa jadi suami yang baik kepada keluarganya? Karena suami yang baik adalah ibadah. Bayangkan, kita melakukan apapun yang terbaik, niatnya ikhlas. Nah, ini penting sekali. Dan ada hal lagi, boleh ya, bahwa ciri kualitas orang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi haji itu membuat seseorang tidak hanya baik buat dirinya, tapi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya.
bagi sesama. Jadi haji yang mabrur itu semangat untuk memperbaiki diri dan semangat memberikan yang terbaik untuk lingkungannya. Tidak hanya untuk umat Islam, ya, rahmatan lil alamin, bagi siapapun. Baik, Agim, tapi yang juga seringkali di masyarakat yang cukup menggelitik, ini kadang jadi perdebatan nih. Banyak orang ketika sudah pulang dari ibadah haji di Tanah Suci, inginnya dipanggil sesuai ada titelnya, katanya harus haji atau hajah. Nah, kalau ada juga yang kalau kemudian tidak dipanggil haji atau hajah, jadi merasa bahwa merasa tidak dihargai, merasa bahwa tidak dipandang. Sebenarnya bagaimana memaknai kata haji itu sendiri sih, Baik, jadi sebetulnya tidak dicontohkan oleh Nabi sebagai Rasulullah Haji Muhammad SAW dan istrinya Hajah Aisyah. Sebetulnya itu panggilan yang ada belakangan saja dan sama sekali tidak usah menjadi cita-cita panggilan dari orang. Bukan itu hanya casing yang tidak boleh menjadi tujuan panggilan orang itu. Jadi begini, bahwa pulang haji, oleh-oleh terpentingnya itu bukan gelar haji, tapi bagaimana menjadi contoh kebaikan. Orang yang pernah dijamu ke Tanah Suci dengan berupaya ibadah yang bagus, nah pulangnya oleh-oleh terbaik itu bukan air zam-zam, kurma, atau oleh-oleh duniawi, tapi akhlakul karimah. Ini yang terindah. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana, kenapa ada orang yang menjadi emosi ketika tidak dipanggil haji atau hajah? Sangat besar kemungkinan ini ilmunya kurang. Kalau ilmu kurang, pasti amalnya juga kurang bagus. Haji itu sebetulnya bukan hanya gerakan fisik. Maka kalau ingin tahu siapa haji yang mabrur, ciri-cirinya ya, pulangnya ini pasti senang belajar agama. Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan baginya adalah senang sekali untuk memahami agama. Karena dengan memaham agama akan kenal kepada penciptanya, dengan paham agama agar mengenal Rasulullah, akhlak yang bisa ditiru. Dengan mengenal agama, kita mengenal bagaimana akhlak-akhlak yang mulia yang harus kita lakukan agar bermanfaat. Makanya haji mabrur itu akan terjaga kemabrurannya kalau senang datang ke majelis ilmu, senang datang untuk ke guru-guru para ulama yang mulia akhlaknya, dan senang sekali berkumpul dengan orang-orang yang lebih bagus akhlaknya. Begitu intinya ilmu yang harus membuat orang terjaga kemabrurannya. Oke, mudah-mudahan nanti banyak yang sedang berhaji mendengarkan apa yang disampaikan oleh Agim pagi ini dan juga menginspirasi orang-orang yang mungkin sedang menanti supaya juga bisa ikut berhaji tahun depan dan pulang menjadi haji yang mabrur. Agim, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.